Pernah nggak kamu merasa bersalah saat lagi nggak melakukan apa-apa? Lagi duduk diam, tapi pikiranmu justru ribut sendiri. Orang lain lagi produktif. Kayaknya gue kurang usaha. Kalau nggak sibuk, berarti gue gagal. Aneh ya, kita hidup di zaman di mana istirahat terasa seperti kesalahan. Kalau sehari nggak update sesuatu, rasanya ketinggalan. Kalau nggak multitasking, merasa kurang pintar. Kalau nggak sibuk terus, muncul rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur harga diri dari seberapa padat jadwal kita. Tapi bagaimana kalau saya bilang begini? Merasa gagal saat tidak sibuk, bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu sedang diprogram oleh lingkungan yang salah. Lebih mengejutkan lagi, momen ketika kamu terlihat tidak produktif justru bisa jadi saat paling penting bagi otakmu untuk berkembang. Karena di balik layar kesadaranmu, ada sistem saraf yang bekerja sangat berbeda dari yang kamu bayangkan. Otak tidak selalu menjadi lebih tajam saat kamu memaksanya bekerja terus-menerus. Kadang, justru saat kamu berhenti. Dan inilah paradoks yang jarang dibahas. Kesibukan berlebihan bisa membuatmu merasa pintar, tapi belum tentu membuat otakmu berkembang. Di video ini, kita akan membedah secara ilmiah. Kenapa kita merasa gagal saat tidak sibuk? Bagian otak mana yang sebenarnya bekerja saat kamu diam? Dan bagaimana momen jeda bisa menjadi rahasia tersembunyi di balik kreativitas, kejernihan berpikir, bahkan kecerdasan. Tanpa mistis, tanpa motivasi kosong, hanya cara kerja otak manusia apa adanya. Kalau selama ini kamu merasa harus selalu bergerak untuk merasa berharga, mungkin yang kamu butuhkan bukan kerja lebih keras, tapi memahami bagaimana otakmu sebenarnya dirancang untuk menjadi jenius. Sebelum kita lanjut, saya penasaran, video ini sampai ke kota mana saja? Tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Saya ingin tahu sejauh mana kesadaran ini menyebar. Sekarang kita masuk ke bagian ilmiahnya. Ada satu sistem di otak yang jarang dibahas orang awam, tapi sangat penting untuk topik ini. Namanya Default Mode Network, atau sering disingkat DMN. Sederhananya, ini adalah jaringan otak yang aktif justru saat kamu tidak sedang fokus pada tugas tertentu, saat kamu bengong, saat kamu melamun, saat kamu duduk diam tanpa distraksi. Menariknya, ketika kamu sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang menuntut perhatian penuh, misalnya mengetik, menghitung, atau mengedit, bagian otak seperti prefrontal cortex akan dominan aktif. Tapi ketika kamu berhenti sejenak, Default Mode Network mulai mengambil alih. Dan disinilah hal yang sering disalahpahami terjadi. Banyak orang mengira saat kita tidak melakukan apa-apa, otak ikut mati gaya. Padahal justru sebaliknya. DMN berperan dalam mengolah pengalaman masa lalu, menghubungkan ide-ide yang sebelumnya tidak berkaitan, membangun pemahaman diri, membangun kreativitas, bahkan merancang solusi secara tidak sadar. Bayangkan otak seperti sebuah kota. Saat jam kerja, semua kendaraan bergerak cepat di jalan utama. Itu mode fokus. Tapi saat malam hari, ketika jalanan lebih sepi, justru tim konstruksi mulai bekerja, memperbaiki, menghubungkan, dan membangun ulang infrastruktur. Itulah yang dilakukan di Default Mode Network. Masalahnya adalah, budaya modern membuat kita jarang memberi ruang bagi sistem ini untuk bekerja. Kita takut diam, takut terlihat tidak produktif, takut dianggap tidak ambisius. Padahal secara biologis, otak kita dirancang untuk punya ritme, fokus, jeda, integrasi, fokus lagi. Kalau ritme ini rusak, yang muncul bukan kecerdasan, tapi kelelahan mental. Dan disinilah akar dari perasaan gagal kalau nggak sibuk mulai terbentuk. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba sekarang tarik napas pelan. Nggak perlu terlalu dalam, cukup sadar bahwa kamu sedang bernapas. Tarik, hembuskan. Sekadar itu. Karena pembahasan ini bukan untuk membuatmu merasa diserang, tapi untuk membuatmu mengerti dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau otak memang butuh jeda untuk berkembang, kenapa kita justru merasa gagal saat tidak sibuk?
Jawabannya bukan karena kamu lemah, tapi karena lingkungan modern bekerja melawan ritme biologismu. Kita hidup di era notifikasi tanpa henti. Setiap beberapa menit ada sesuatu yang meminta perhatianmu. Scroll, reply, cek update, balas pesan, bandingkan diri. Setiap stimulus kecil itu mengaktifkan sistem dopamin di otak. Dopamin bukan hanya soal senang, tapi soal antisipasi dan dorongan untuk terus bergerak. Masalahnya, sistem ini tidak dirancang untuk aktif sepanjang hari. Ketika otak terus-menerus berada dalam mode respons cepat, prefrontal cortex dipaksa bekerja tanpa jeda. Dan ketika kamu berhenti, muncul rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena sistem sarafmu sudah terbiasa dengan stimulasi konstan. Diam terasa aneh, hening terasa kosong, tidak sibuk terasa seperti kehilangan arah. Ditambah lagi dengan budaya hustle, kita melihat orang lain selalu terlihat produktif, selalu upload, selalu kerja, selalu on. Tanpa sadar, otak kita membangun asosiasi. Sibuk sama dengan bernilai, diam sama dengan gagal. Padahal secara neurobiologis itu keliru. Overstimulasi terus-menerus justru meningkatkan kadar kortisol, hormon stres. Dalam jangka panjang ini mengganggu regulasi emosi, menurunkan kejernihan berpikir dan membuat kita lebih reaktif. Ironisnya, kita merasa seperti sedang mengejar kecerdasan, padahal yang terjadi adalah kelelahan sistem saraf. Dan saat sistem saraf lelah, default mode network sistem integrasi ide tadi tidak punya ruang untuk bekerja optimal. Hasilnya, banyak aktivitas, sedikit kedalaman, banyak respons cepat, sedikit refleksi. Kita jadi terlatih untuk cepat, tapi tidak selalu untuk jernih. Dan dari sinilah muncul perasaan samar itu. Kalau gue nggak sibuk, gue nggak cukup. Padahal mungkin yang terjadi adalah otakmu hanya belum pernah diberi kesempatan untuk bekerja dengan cara yang benar. Sekarang kita sampai pada bagian yang jarang disadari. Kalau kesibukan terus-menerus bukan jalan menuju kejernihan, lalu apa sebenarnya yang membuat otak berkembang? Jawabannya ada pada satu hal yang sering kita anggap sepele, jeda yang sadar. Ketika kamu berhenti sejenak, bukan untuk scroll, bukan untuk distraksi lain, tapi benar-benar berhenti, sesuatu yang menarik terjadi di dalam otakmu. Default mode network mulai aktif dengan cara yang lebih terorganisir. Area seperti medial prefrontal cortex dan posterior cingulate cortex mulai berkomunikasi. Ini adalah jaringan yang berperan dalam refleksi diri, simulasi masa depan, menghubungkan pengalaman, dan membentuk insight baru. Coba bayangkan begini. Saat kamu terus sibuk, otak seperti browser dengan 30 tab terbuka. Semua berjalan, semua aktif, tapi tidak ada yang benar-benar selesai diproses. Jeda adalah momen ketika sistem mulai merapikan tab-tab itu, mengelompokkan, menghubungkan, menghapus yang tidak penting. Dan di proses itulah, insight muncul. Banyak penelitian tentang kreativitas menunjukkan sesuatu yang menarik. Ide-ide terbaik jarang muncul saat seseorang sedang memaksakan fokus ekstrim. Justru sering muncul saat mandi, saat berjalan santai, saat duduk diam tanpa tujuan spesifik. Kenapa? Karena dalam kondisi santai tapi sadar, otak masuk ke mode integrasi. Gelombang otak pun berubah. Dari beta tinggi, mode fokus tegang, menuju alfa yang lebih tenang. Alfa adalah kondisi di mana pikiran cukup rileks untuk melihat pola, tapi cukup sadar untuk menghubungkan informasi. Dan disitulah kejeniusannya bekerja. Bukan karena kerja tanpa henti, tapi karena kombinasi fokus dan jeda yang seimbang. Masalahnya, banyak dari kita hanya melatih satu sisi. Fokus tanpa integrasi, kerja tanpa refleksi, gerak tanpa hening. Bayangkan seorang atlet yang hanya berlatih tanpa pernah memberi waktu otot untuk pulih. Awalnya mungkin terlihat produktif, tapi lama-lama performanya turun. Otak juga begitu. Tanpa jeda, neuroplasticity, kemampuan otak membentuk koneksi baru, justru tidak optimal. Karena koneksi baru butuh waktu untuk mengendap dan diperkuat. Inilah yang jarang diajarkan di sekolah, bahwa diam bukan kebalikan dari produktif. Diam adalah bagian dari proses produktif itu sendiri. Dan mungkin, rasa bersalah saat tidak sibuk itu muncul bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu belum pernah diajarkan bahwa jeda adalah bagian dari kecerdasan. Sekarang, mari kita balik cara pandangnya. Selama ini kita berpikir, kalau gue berhenti, gue tertinggal. Tapi bagaimana kalau sebenarnya yang membuatmu tertinggal adalah ketidakmampuan untuk berhenti? Ada satu hal penting yang sering tidak disadari.
Otak yang terlalu sering berada di mode respon cepat akan menjadi reaktif, bukan reflektif. Artinya apa? Kamu jadi cepat menjawab, cepat merespons, cepat mengambil keputusan, tapi belum tentu dalam. Prefrontal cortex yang terus dipaksa bekerja di bawah tekanan dan distraksi tinggi, lama-lama kehilangan efisiensi. Sementara amigdala, pusat deteksi ancaman dan emosi cepat, jadi lebih mudah aktif. Hasilnya, kita jadi gampang cemas, gampang merasa tertinggal, gampang membandingkan diri. Dan setiap kali kita merasa tidak cukup, solusinya lagi-lagi, tambah kesibukan. Ini lingkaran yang tidak pernah selesai. Padahal kecerdasan bukan hanya soal kecepatan. Kecerdasan adalah kemampuan melihat pola yang tidak langsung terlihat. Dan pola hanya terlihat saat pikiran cukup tenang untuk mengamati. Bayangkan kamu sedang mengaduk air di dalam gelas. Kalau kamu terus mengaduknya, air akan selalu keruh. Kamu tidak akan pernah melihat dasar gelasnya. Tapi kalau kamu berhenti, perlahan air menjadi jernih. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena kamu berhenti melakukan sesuatu. Itulah cara kerja kejernihan mental. Dalam kondisi tenang, jaringan otak yang berbeda mulai sinkron. Koneksi yang tadinya terpisah mulai terhubung. Memori lama bertemu ide baru. Disinilah kreativitas lahir. Banyak ilmuwan, penulis, bahkan inovator besar punya satu kebiasaan yang sama. Mereka memberi ruang untuk berpikir tanpa tekanan. Bukan berarti mereka malas, justru mereka sangat sadar kapan harus bekerja keras dan kapan harus berhenti. Reframingnya adalah ini. Mungkin kamu tidak merasa gagal karena tidak sibuk. Mungkin kamu merasa gagal karena kamu mengira nilai dirimu ditentukan oleh seberapa sibuk kamu terlihat. Padahal dari sisi biologis, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh jadwalmu. Otakmu tidak dirancang untuk terus menyalah tanpa jeda. Ia dirancang untuk memiliki ritme. Fokus, istirahat, integrasi, fokus lagi. Kalau ritme ini kamu hormati, yang muncul bukan rasa tertinggal, tapi kedalaman. Dan kedalaman itulah yang membuat seseorang terlihat jenius, bukan karena paling cepat, tapi karena paling jernih. Sekarang pertanyaan kalau jeda memang penting untuk kecerdasan otak, gimana caranya kita memberi jeda tanpa merasa bersalah? Saya akan beri 2 praktek sederhana, bukan ritual aneh, bukan meditasi berjam-jam. Cuma cara memberi ruang pada sistem sarafmu. 1. Teknik jeda 3 menit tanpa distraksi. Pilih satu waktu dalam sehari. Bisa sebelum kerja, bisa setelah makan, bisa sebelum tidur. Set timer 3 menit. Duduk. Letakkan HP jauh dari jangkauan. Dan lakukan ini. Tarik napas pelan lewat hidung 4 detik. Hembuskan 6 detik. Tidak perlu memaksa pikiran kosong. Biarkan saja pikiran lewat seperti suara latar. Kenapa ini bekerja? Karena hembusan napas yang lebih panjang mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Sistem rest and digest. Ini menurunkan aktivitas amigdala dan memberi ruang bagi prefrontal cortex untuk kembali stabil. Dalam kondisi ini, gelombang otak cenderung bergerak ke arah alfa. Dan seperti yang kita bahas tadi, disinilah integrasi ide terjadi. Bukan karena kamu memaksa berpikir, tapi karena kamu memberi ruang. 2. Teknik slow thinking block. 1 kali sehari, beri dirimu 10-15 menit tanpa input baru. Tidak scroll, tidak podcast, tidak musik, tidak notifikasi. Hanya duduk, berjalan pelan, atau menulis tangan. Tujuannya bukan mencari jawaban, tapi memberi otak kesempatan menyelesaikan proses yang tertunda. Ingat analogi tab browser tadi, ini adalah waktu bagi sistem untuk merapikan semuanya. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, karena otakmu sudah terbiasa dengan stimulasi. Tapi setelah beberapa hari, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pikiran terasa lebih utuh, keputusan terasa lebih matang, ide muncul tanpa dipaksa. Dan yang paling penting, rasa bersalah saat tidak sibuk mulai berkurang. Karena sekarang kamu tahu, diam bukan kemunduran. Diam adalah bagian dari desain biologismu. Jadi, sekarang kita bisa melihatnya dengan lebih jernih. Merasa gagal saat tidak sibuk, bukan karena kamu kurang ambisi, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu hidup di sistem yang mengagungkan gerak tanpa pernah mengajarkan arti jeda. Padahal secara ilmiah, otak tidak berkembang karena tekanan tanpa henti. Ia berkembang karena ritme, fokus, berhenti, integrasi, fokus lagi. Kesibukan mungkin membuatmu terlihat produktif, tapi kejernihan membuatmu benar-benar berkembang. Dan kejernihan hanya muncul ketika pikiran diberi ruang untuk mengendap.
Mungkin setelah video ini, kamu masih akan bekerja keras. Tapi semoga kamu tidak lagi merasa bersalah saat memilih untuk berhenti sejenak. Karena bisa jadi, di momen ketika kamu terlihat tidak melakukan apa-apa, otakmu justru sedang menyusun versi terbaik dari dirimu. Kalau pembahasan seperti ini membantu kamu memahami diri sendiri dengan lebih rasional dan tenang, subscribe Mulai Sadar. Kita akan terus membedah cara kerja otak, kesadaran, dan bagaimana hidup lebih hadir, tanpa mistis, tanpa ceramah kosong. Karena mungkin perubahan besar tidak dimulai dari kerja lebih keras, tapi dari satu hal sederhana, mulai sadar.